Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yusuf Giri Priangga-Adi. Saya mahasiswa Informatika UKDW 2017. Dan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan implementasi dari penggunaan sensor untuk smart home. Pada kasus ini, saya akan mengimplementasikan atau membuat semacam smart LED. Jadi, di saat cahaya itu gelap, maka LED itu akan otomatis menyala, dan di saat lampu di ruangan kita ini terang, dia otomatis akan mati. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang kita perlukan itu adalah satu buah Note MCU ESP32, satu buah sensor LDR, satu sensor PIR, satu RFID reader, satu buah relay dengan tegangan 250 volt AC, satu buah alarm buzzer, dan kabel jumper secukupnya. Oke, setelah alat dan bahannya siap, kurang lebih ini rangkaiannya seperti ini. Karena ini menggunakan satu board, jadinya rangkaiannya agak kurang rapi. Kalau ada dua board lebih bagus lagi sebenarnya. Oke, ini ESP-nya. Dia dari V-in dan groundnya langsung saya sambungkan ke board supaya nanti bisa di aliran arus listriknya bisa digunakan untuk sensor-sensor lain. Ini ada buzzer, dia ada dua pin, yang satu ke ground dan juga yang satunya dari pin GPIO untuk nanti dikendalikan. Kemudian ada nih sensor LDR, dia ada 3 pin di sini untuk ground, V-in, dan satunya mengarah ke GPIO. Ini RFID readernya, ini diberi karet seperti ini karena dia agak kendo ya. Kalau solderannya bagus, tidak perlu diberi karet seperti ini, tidak masalah. Nih dia pakainya nih SDA dan RST nya nanti ke GPIO. Dan ini sensor PIR, dia juga ada 3 pin mode untuk ground, V-in, dan GPIO. Kemudian relay 3 pin juga. Nah, di sini relay ada sambungannya seperti ini ya. Ini untuk sambungannya ini nanti dia mengarah ke listrik, voltasenya ini AC 240, listrik rumah biasa ya. Ini pakai kabel. Nah, ini dari stop kontak, ini listrik arus AC, diberi potongan di relay di sini, arusnya dipotong di relay dan langsung menyambung ke ini lampu LED-nya. Ini lampu LED berada di belakang meja. Nah, itu lampu LED-nya warna biru. Oke, kemudian ini source code-nya. Kita pakai 3 library di sini. Ada library WiFi, library MFRC 522, ini nanti untuk RFID readernya, dan kita pakai library dari Firebase ESP32. Ini untuk nanti supaya bisa terkonek ke klien, bisa dikendalikan lewat Android, aplikasi Android. Ini untuk kita konektivitas ke Firebase-nya. Ini isi path untuk database-nya, dan ini secret key database dari Firebase-nya. Ini kita isi nama SSID WiFi kita dan password WiFi supaya
ISP kita bisa tersambung ke internet melalui jaringan WiFi. Nah, ini seperti yang pada rangkaian tadi, ini untuk pin-pin GPIO-nya, buzzer kasih ke GPIO 4, relay 13, LDR 33, sensor per di GPIO 25, kemudian untuk RFID-nya ini pin RST, dan ini pin SDA-nya di 22 dan 21. Sebelum kita mulai juga kita define dulu variabel-variabel yang nanti diperlukan. Ini pesan ini nanti untuk buat akses sistem ditolak atau tidak. Ini path dari Firebase, jadi nanti untuk LDR-nya. Oke, kemudian setup, kita tentukan dulu pin mode-nya. Untuk relay buzzer itu jadi dia bekerja sebagai pin output, sedangkan LDR dan peer ini nanti dia menerima input. Ini buzzernya kita set 1 supaya dia mati. Ini WiFi, dan ini untuk readernya. Ini ada function system deny, system off, dan system on. Ini cuma untuk pola suara dari buzzer. Jadi kalau misalnya nanti kita nge-tap, akan keluar suaranya saja. Ini function untuk deteksi card atau RFID readernya. Nah, ini kita bikin variabel untuk salah satu RFID atau bisa juga dongle atau gantungan kunci yang memiliki akses untuk menghidupkan sistem. Nah, di sini yang bisa mengaktifkan sistem itu yang terdaftar ini, RFID yang punya UID ini. Ini nanti untuk pengaktifan sistem. Kalau di-tap dia bisa mengaktifkan sistem dan bisa mematikan sistem. Nah, ini tadi yang untuk memunculkan suara, itu yang function di atas tadi. Ini di function loop-nya, jika pesannya ini berisi, payloadnya berisi string akses diterima, dia akan menjalankan ini codingan menerima inputan dari sensor peer dan sensor LDR dia. Ini untuk sensor peer dan ini sensor LDR. Dan ini untuk kondisi jika sensor peer-nya nilai 1, yaitu ketika dia menangkap adanya gerakan atau adanya motion, Y1, dan analog read LDR ini jika intensitas cahayanya itu lebih dari 3000, ini kondisinya gelap atau lampu mati, maka dia akan memberi condition 1. Ini artinya di relay ini nanti dia akan dijadikan pin mode-nya ini value-nya high, jadi dia akan hidup dan mengaktifkan lampu LED. Ini untuk function unit WiFi, ini bisa dicari juga, ada library-nya, tinggal kopas. Untuk source code-nya ini nanti juga saya cantumkan di deskripsi. Oke, kemudian untuk aplikasi Android-nya kita bikin simple saja. Ini UI-nya nanti ada
cahaya peer, dan ini untuk indikator sistemnya dia hidup atau mati, dan button relay supaya kita bisa mengaktifkan, mematikan, dan menghidupkan LED dari HP Android. Ini outline-nya untuk My Activity. Dia mengambil value dari Firebase. Ini untuk sistemnya, jika dia value-nya 0, di Firebase value-nya 0 dia menunjukkan sistem off, dan kalau value-nya 1 dia sistem on. Mengambil value-value-nya dari Firebase kemudian ditampilkan di aplikasi. Dan ini untuk function button supaya bisa mengirimkan data 0 dan 1 ke dalam Firebase. Oke, sekarang ini untuk demonstrasinya. Ini nanti tampilan aplikasi Android-nya. Saya menggunakan emulator supaya bisa tertampil di dalam layar. Ini Firebase-nya. Dia tidak ada gerakan atau tidak ada pergerakan karena sistemnya dia masih off. Nah, untuk mengaktifkan sistemnya, kita punya dua dongle atau gantungan kunci. Yang satu ini sudah didaftarkan sesuai yang di codingan Arduino-nya tadi. UID-nya sudah terdaftar, dan yang ini belum. Nah, kalau yang belum ini kita coba di tab ke RFID reader. Muncul suara, dan di serial muncul tulisan kalau UID ini dia tidak memiliki akses dan aksesnya ditolak, sehingga sistemnya masih off dan RFID-nya tidak mengalami pergerakan. Kalau kita pakai yang sudah terdaftar, nah suaranya berbeda. Dia jadi mulai menerima inputan dari rangkaian, sistemnya on, dan ini UID akses diterima. Kalau kita coba matikan sistem pakai yang dongle tidak terdaftar, akses ditolak, sistem masih on. Pakai yang terdaftar, suaranya berbeda lagi, sistemnya off dan dia tidak menerima gerakan lagi. Oke. Nah, kalau dia sistemnya off, di sini kita on off kan, untuk dari aplikasi Android-nya kita on off kan, dia LED tidak menerima respon ya. Tidak ada pergerakan LED di sana. Tapi kalau kita aktifkan sistem, nah sistemnya on, ini LED-nya hidup dan bisa hidup mati melalui aplikasi Android. Nah, bisa mengalami pergerakan berbeda. Oke, untuk pengujian sensor cahayanya, dia kalau value-nya nanti 3000 atau kondisi mati, dia otomatis akan hidup sendiri lampu LED-nya. Nah, ini saya coba matikan lampu, dia hidup. Tekan lampu, dia mati. Ini ada sensor peer-nya. Nah, ini jadi sistemnya ini dia kalau kondisi gelap dan dia mendeteksi, dia ada motion detected. Jadi dia kalau kondisinya ini, dia kondisi gelap dan di ruangan ini ada orang, dia akan menghidupkan lampu LED. Tapi kalau di ruangan ini posisinya gelap dan tidak ada
orang di dalam ruangan, maka LED-nya ini juga akan mati. Jadi kita tidak perlu menghidupkan atau mematikan LED secara manual. Nah, ini dia hidup. Kalau ini diarahkan ke sana lebih mati. Ini motionnya, kita beri motion, dia hidup. Kita tunggu. Jika tidak ada motion, dia akan mati. Nah, itu karena timernya agak lama. Itu di setting sensitivitasnya, bisa disetting bisa menjadi lebih cepat kalau mau, tetapi itu bikin lama supaya saat di dalam ruangan dia tidak cepat mati-mati sendiri. Nah, ini kondisi terang dia otomatis mati. Ya, kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Bila ada kekurangan dalam pembuatan video dan editingnya, mohon maaf dan terima kasih.